Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita di hari ini membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di hari ini buat setiap penyertaan-Mu yang Engkau berikan buat kami. Kami anak-anak-Mu di saat ini rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap membaca dan merenungkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang menangis, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturunmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita di saat ini adalah tidak berpura-pura. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dilihat dari segi sosial dalam masyarakat saat ini, kebiasaan berpura-pura di dalam hidup manusia sudah menjadi suatu hal yang biasa dan juga dianggap sebagai hal yang wajar. Tetapi bila kita tinjau dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, maka hal kepura-puraan tidak boleh terjadi. Firman Tuhan hari ini memberitahukan dan mengajar kepada kita bahwa tidak boleh berpura-pura di dalam mengasihi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih rinci lagi akan sangat jelas bila
marilah kita perhatikan firman Tuhan ini dengan teliti. Yang pertama yaitu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hal itu merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan menyatakan bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dalam mengasihi diri kita tidak perlu ada kepura-puraan. Begitu juga kita mengasihi seseorang dengan berpura-pura, maka kita akan menjadi orang yang munafik, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Orang munafik adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sangat jelas dikatakan bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik dalam Roma 12 ayat 19. Sangat jelas di situ dikatakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang harus jadi renungan kita di saat ini yaitu, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan itu jelas bahwa kita harus hidup sebagai satu keluarga, yaitu keluarga Allah, di mana kita semua bersaudara di dalam Yesus Kristus dan selalu saling menghormati sebagai anak-anak Allah dengan ketulusan dan keikhlasan, benar, bebas dari kepura-puraan. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Bagaimana kita mau menyikapi itu semua? Mengasihi itu tidak hanya bersifat vertikal saja atau kepada Tuhan, tetapi juga bersifat horizontal yang ditunjukkan kepada setiap manusia dalam keadaan atau status yang berbeda. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang menjadi renungan kita di saat ini yaitu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, sebaliknya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini memberi penjelasan dalam kita berperilaku, maka roh kita akan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bahkan kerajinan kita tidak akan kendor, sebab Tuhan memberi kekuatan kepada setiap orang yang selalu tulus hatinya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin mengerti bahwa hidup kita tidak boleh tercemar oleh kepura-puraan dan kemunafikan. Kita harus dapat hidup dalam kasih yang sesungguhnya, baik itu kasih kepada sesama manusia, terlebih lagi kasih dalam Kristus. Kasih yang sesungguhnya harus terus nyata dalam kehidupan orang Kristen. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Allah. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari nyatakan itu kepada semua orang. Bahkan Alkitab mengajarkan kasih itu pun harus diarahkan kepada musuh kita dengan cara berdoa dan minta berkat Tuhan atas hidup mereka. Karena kasih yang sejati dan tidak mengandung kepura-puraan harus menjadi milik bagian kita semua. Selamat menikmati hidup dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengajarkan kami semua untuk dalam kami menjalani kehidupan ini. Janganlah ada kepura-puraan di dalam hidup kami. Mari Tuhan, uraian hamba-Mu di saat ini sangat singkat dan sederhana, tetapi hamba-Mu percaya dan meyakini kebenaran firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, makan tempat di dalam hati dan kepikiran kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya.